Guna mengurangi resiko penyebaran virus penyakit mulut dan kuku atau PMK, pemerintah menghimbau pengiriman sapi ternak lewat jalur laut. Berikut liputan jurnalis CNBC Indonesia Raturina dan juru kamera Ari Budi selengkapnya. Di belakang saya ini ada sekitar 500 ekor sapi yang diangkut menggunakan kapal angkutan ternak untuk menghindari wilayah-wilayah yang tercemar oleh wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK. Sapi-sapi ini diberangkatkan dari Nusa Tenggara Timur atau NTT yang merupakan wilayah zona hijau PMK untuk memenuhi kebutuhan sapi kurban di daerah Jabodetabek. Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo juga tadi turut meninjau kedatangan sapi kurban di Pelabuhan Tanjung Priok ini, di mana menurutnya kedatangan sapi ini akan dilakukan secara bertahap hingga nanti pada Idul Adha mendatang. Adapun muatan ternak sapi yang diangkut dengan kapal angkutan khusus ternak ini sudah melalui tahapan karantina selama 14 hari di Pelabuhan Muat. Sapi-sapi ini juga sudah mendapatkan sertifikat kesehatan hewan atau SKH yang dikeluarkan oleh Badan Karantina Daerah. Dengan demikian, hewan ternak atau sapi yang diangkut ini benar-benar sehat dan sudah terbebas dari penyakit mulut dan kuku atau PMK. Berdasarkan data, saat ini ada sekitar 117.000 sapi yang terkena PMK dari total 18 juta populasi sapi yang ada di Indonesia atau di daerah terdampak. Sedangkan untuk wilayah zona merah yang terdampak PMK saat ini ada sekitar 173 yang tersebar di kabupaten atau kota di Indonesia, sehingga pemerintah mengklaim masih ada sebagian wilayah yang merupakan zona hijau atau tidak terdampak oleh PMK. Menteri Pertanian juga tadi menargetkan bahwa akan ada vaksin PMK yang datang ke Indonesia ini ditargetkan akan datang sebelum Idul Adha mendatang. Sebelumnya pengiriman memang dianjurkan menggunakan tol laut yang dinilai lebih aman agar tidak melewati wilayah Jawa Timur yang menjadi wilayah epicentrum PMK. Sehingga virus PMK yang ada di Jawa Timur ini tidak akan terbawa hingga ke Jakarta atau daerah yang menjadi pengiriman ini karena tidak ada kontak fisik di darat. Pada prinsipnya pemerintah ini akan menyiapkan sarana angkutan, dalam hal ini kapal khusus ternak, di mana terkait dengan prosedur masa pandemi dilakukan oleh Badan Karantina. Ternak yang diangkut ini sudah dinyatakan bebas PMK dan sudah melalui pihak karantina sudah menetapkan yang dilakukan oleh Dinas Peternakan Provinsi. Pemerintah juga telah menyiapkan 6 unit kapal ternak yang dimanfaatkan oleh seluruh lapisan masyarakat untuk mengangkut ternak dengan mengutamakan kesehatan hewan. Dan dalam hal penentuan pelabuhan singgah ini nanti Kementerian Perhubungan akan nantinya mendapatkan rekomendasi untuk dijadikan trayek dari Kementerian Pertanian berdasarkan usulan provinsi di seluruh Indonesia. Dan berikut ini pernyataan lengkap dari Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo saat meninjau kedatangan sapi kurban di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta. Selengkapnya. Hari ini di kapal pertama yang ada adalah 550 ekor dan itu dari NTT dan Kupang dan Waingapu. Dan sebentar lagi akan berturut-turut hadir ada 6 kapal yang akan mengangkut untuk kebutuhan Jabodetabek dan sekitarnya. Oleh karena itu kita memang berharap memang PMK ada